Halo guys, selamat datang kembali di WP Podcast. Dan kali ini saya tidak lagi sendirian, tetapi dengan teman saya yang kebetulan satu tempat kerja seperti itu. Oke, sebelum kita memulai, kita akan perkenalkan diri dulu. Di sebelah saya ada OT. Dia adalah rekan kerja saya yang saat ini sedang berprofesi sebagai musik director ya, seperti Betul. itu. Ya, thank you OT. Jadi apa yang membuat OT datang ke Bali itu? Oke, intinya setelah kuliah saya bekerja di bermusik dulu. Bermusik dulu. Habis itu saya dapat kesempatan bekerja di sebuah perusahaan agensi lah bisa dibilang kayak gitu. Mulai dari tahun 2020 waktu itu jadi mentor, masih kerjanya online. Pas jadi, COVID itu ya? Iya, COVID. Saya di Manado, terus udah mulai bekerja tapi via online. Terus 2021 pindah ke Jakarta sampai tahun 2023 akhir. 2024 dipindahkan dari kantor itu, dipindahkan ke Bali. Okay. Masih tetap kerja di kantor itu, cuman udah dipindahkan ke Bali. Terus pas di Bali saya resign dari kantor itu. Ketemulah gereja sini, terus karena punya sedikit kemampuan di bidang musik, jadi dipanggil untuk pelayanan di gereja sini dan langsung berkenalan dengan Bro Roy. Keren sekali. Itulah perjalanan singkatnya. Oke. Emang sebelumnya kuliahnya itu di bagian musik atau? Betul, saya kuliah di Sendra Tasik. Seni, drama, tari, dan musik. Nah, ambil jurusan musik. Di mana itu? Di Manado. Oh, di Universitas Negeri Manado. Itu semacam isi ya? Enggak. Itu universitas aja, cuman ada jurusan kampus. Jurusan musiknya. Gitu. Seperti itu. Ada Fakultas Bahasa dan Seni. Aku ambil jurusan musik. Musik ya. Itu spesifik atau memang salah satu dari beberapa musik itu? Ada ceritanya nih. Awalnya itu aku ambil jurusan musik murni namanya. Jadi benar-benar mata kuliahnya itu cuma belajar musik doang. Yang satunya lagi itu ada jurusan pendidikan musik. Jadi guru musik. Ya kan, sama kayak Bro kan, pendidikan kan. Nah, awalnya saya masuknya itu di musik murni. Itu sampai semester, lupa semester berapa, semester 4 gitulah. Terus sayang sekali jurusannya itu dihapus. Kurang tahu ya ada kendala apa, pokoknya jurusannya dihapus. Jadi semua kita yang di musik murni itu cuman dikit sih, kita kayak cuman 11 orang gitu. Kita dipindahkan ke pendidikan musik. Jadi mau nggak mau ya harus belajar dari awal. Enggak dari awal, dilanjutin. Tapi ada mata-mata kuliah yang kayak pendidikan, ada pembelajaran, pengajaran, metode pengajaran gitu-gitu. Jadi ya sempat drop gitu, sempat males ke kampus karena kan dari awal memang nggak mau jadi guru kan. Makanya maunya cuman belajar musik aja. Cuman ya itulah, tiba-tiba jurusannya dihapus, jadi mau nggak mau harus ambil mata kuliah metode pengajaran, apalah gitu. Lebih banyak jadinya ya? Iya, jadinya musiknya dikit, banyaknya itu ke pendidikannya. Ke pendidikannya. Betul. Emang dari kecil si Othniel memang punya cita-citanya itu menjadi seorang musikal atau bagaimana? Atau musik produser seperti itu? Dari kecil tuh berubah-berubah ya namanya. Berubah-berubah. Kan. Cuman musik itu udah melekat
banget karena Musik udah melekat. setiap minggu itu bermain musik di gereja, Pelayanan ya? pelayanan dari kecil kan, dari kecil banget. Terus kayak yang dilakukan setelah pulang sekolah itu ya bermain gitar, dengerin musik gitu-gitu. Jadi musik itu deket banget. Cuman kalau cita-citanya dari kecil ya berubah-berubah ya. Berubah-berubah ya. Pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, pengen jadi apalah, pengen jadi apa kayak gitu. Untuk saya tertarik di pelayanan tadi kan ada. Pelayanan itu sejak kapan pelayanan di gereja? Kalau dokumentasinya itu punya foto, kayaknya mama papa itu pernah foto aku bermain gitar di gereja itu, gitar badannya masih kecil, jadi gitar itu gede banget, itu sekitar usia 4 tahun. Wih, usia 4 tahun. Usia 4 tahun itu ada foto, ada dokumentasi aku bermain gitar di gereja. Jadi ya mungkin sekitar gitulah. Usia 4 tahun itu sudah mulai pelayanan? Bermain gitar 4-5 tahun itu udah mulai main gitar dulu, baru habis itu makin gede diajarin keyboard, terus main lagi keyboard kayak gitu-gitu. Terus nontonin kakak-kakak di gereja main band ya kan, tertarik banget lihat dia main drum, jadi tertarik juga main drum kayak tertarik. Gitu. Pelayanan ya sekitar startnya usia segitu sih. Berarti usia 4 tahun itu ya? Betul. Pelayanan. Siapa yang mengajarkan untuk pertama kalinya? Pertama kali diajarin gitar. Itu papa yang ngajarin. Ingat banget lagi yang kunci yang diajarin itu kunci D. Jadi D, A, G, udah. Itu aja yang dia kasih tahu. Itu lagu apa yang pertama kali di... Masih ingat. Lagunya itu lagu rohani, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku Mau Cinta Yesus. Betul. Okay. Itu lagu ingat banget. Itu lagu pertama kali diajarin main kunci D, main gitar sama papa. Oke, tertarik juga ya. Berarti setelah umur 4 tahun itu sudah pelayanan, berarti ada kemungkinan lagi untuk belajar musik yang lain seperti piano, drum, karena merasa bahwa ada teman-teman yang sudah pelayanan di bagian drum seperti itu. Betul. Itu sejak kapan itu? Ya pokoknya mulai dari 4 tahun itu kayak hidupku itu nggak lepas dari namanya bermusik. Oke. Apalagi bermusik di gereja, dimana itu setiap minggu. Aku saja ingat waktu itu, jadi di gerejaku itu kita ada beberapa pemain musik. Spesialnya di gerejaku itu pemain musiknya itu bisa memainkan nggak cuma satu instrumen. Jadi kita tuh bisa tukeran terus, bisa rolling kayak minggu ini saya main keyboard, minggu depannya main bass, minggu depannya main drum kayak gitu. Kita bisa rolling. Bahkan pernah tuh sekali kita rollingnya itu di lagu. Jadi misalnya lagu pertama aku main drum, pas lagu kedua aku pindah main bass. Itu nggak ribet ya rasanya? Enggak. Jadi itulah itu spesialnya teman-teman di gereja tempat aku bertumbuh ya. Jadi mereka tuh bisa mainkan instrumen, bisa hampir semuanya. Hampir semua alat musik ya. Enak banget kita bisa kayak tektokan. Iya. Wih, keren. Terus apalagi waktu itu masih bocil-bocil kan, masih bocah, masih kecil. Jadi kayak pikirannya tuh belum panjang, kayak tiba-tiba aja pengen lagu ini pengen main drum jadi langsung kode aku dong main drum kayak gitu. Langsung tukeran kayak gitu. Bisa kayak gitu, itulah. Ya dari kecil udah bermain kayak gitu, jadi udah terbiasa kayak ya sudah ngisi mana yang dibutuhkan. Jadi misalnya kamu lebih familiar lagu ini main keyboard, ya udah kamu yang main keyboard. Misalnya yang main drum itu aku kurang bisa lagu ini main drum, ya udah aku tukar kayak gitu. Kamu main bass, jadi sefleksibel itu bisa tuker-tukeran. Enaknya gitu sih. Maka dari situ tertarik untuk mencari sekolah musik ya, seperti itu atau bagaimana? Nah itu ada ceritanya juga tuh. Jadi awalnya aku daftar namanya SNMPTN untuk masuk kampus. Oke. Itu musik itu adalah pilihan ketiga.
Musik pilihan ketiga. Pilihan ketiga. Jadi pilihan pertamaku itu IT, komputer. Oh. Karena sebelumnya aku SMK kan. SMK di apa tuh namanya? TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Oh. Jadi bikin apa? SMK-nya itu aku apa ya? Selalu berhubungan dengan komputer, hardware, rakit komputer gitu-gitu. Jadi kepikirannya kuliah itu lanjutin aja nih komputer. Oke. Jadi pilihan pertama aku adalah komputer, pilihan yang kedua adalah bahasa Jerman, dan pilihan ketiga itu musik. Pilihan ketiga musik. Ya, pas dites aku lolos ketiga-tiganya. Wow. Cuman waktu itu masih bocah banget, masih anak kecil. Mantan pacar dulu SMK, ya. Lulus kan bareng kan, pas masuk kampus sama-sama mau masuk komputer nih, IT. Cuman pas lagi daftar masuk itu putus. Nah, jadi kayak jadinya nggak mau ketemu sama dia di kampus, langsung ke nomor 3 ya? Iya, bagian ke musik aja. Kalau bahasa Jerman kayak belum tahu masa depan. Kalau belajar bahasa Jerman tuh masa depan mau jadi apa belum tahu waktu itu. Kalau sekarang kayak tahu gitu ambil bahasa Jerman ya kayak gitu. Wow, menarik juga ya ceritanya itu. Iya. Jadi sampai sekarang sudah menjadi seorang musik director ya. Untuk sekarang ya jadi music director di GKY Kuta Bali. Kuta Bali. Oke, apa saja tugas dari music director? Waduh. Ternyata banyak ya. Apa saja coba? Musik director, direktur musik. Dibolak-balik aja terus. Intinya dia mempersiapkan musik. Mempersiapkan musik untuk ibadah, ya kan? Di sini butuhnya untuk di ibadah hari Minggu kan. Jadi ya udah dia harusnya punya visi di hari Minggu itu musik di ibadah pada hari Minggu itu nantinya akan seperti apa. Dia udah pikir duluan kayak gitu. Jadi mempersiapkan mulai dari latihan. Selain itu mempersiapkan juga orang-orang di dalamnya. Dalam hal ini aku berhubungan dengan tim musik ya, pemain musik dan juga WL dan singers. Cuman kan sekarang puji Tuhan udah ada WL dan singers dibantu sama Tasya kan. Kayak gitu. Terus berkoordinasi juga dengan Bro Roy untuk soundnya. Berkoordinasi dengan Julian juga untuk multimedianya, LED-nya dan lain-lain, lighting dan lain-lain. Itu sih, itu paling penting. Jadi make sure aman untuk musik, untuk setiap kebutuhan gereja, misalnya ada ibadah. Paling penting ibadah hari Minggu, terus ada apa lagi itu kita ya? Doa Rabu. Kaleb mungkin. Kalau misalnya remaja butuh, sekolah minggu butuh, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya semua jenis permusikan lah gitu. Di gereja kita make sure amanin lah. Sebisa kita ya. Apakah seorang musik director itu harus wajib menguasai beberapa alat musik seperti drum, piano, keyboard, gitar, bassis, saxophone atau semuanya lah seperti itu? Pertanyaan bagus. Aku jawabnya sebagai music director menguasai sih nggak terlalu butuh ya. Cuman yang penting dia apa ya? Dia punya visi yang jelas. Jadi kayak misalnya dia pengen musiknya seperti apa, dia bisa menyampaikan itu dengan jelas. Jadi walaupun dia nggak bisa main drum, tapi dia bisa ngasih tahu gitu ke pemain drum kayak aku mau beatnya itu kayak gini, kayak gitu. Aku mau beatnya kayak duk tak kayak gitu. Jadi walaupun dia nggak bisa main drum, tapi dia itu punya bayangan musikal, musiknya itu nantinya akan jadi seperti apa. Jadi itu sih paling penting kayaknya
musikalitas. Oke. Jadi bukan kemampuan bermain instrumen yang advance atau seperti apa, nggak perlu sih. Yang penting dia punya bayangan musikalnya itu jelas dan dia bisa menyampaikan gitu. Oke. Kan music director kan. Jadi dia bisa ngedirect, dia bisa ngasih gambaran ke orang kayak, drum, aku mau drumnya kayak gini. Atau ya dia bisa bantu. Sekarang kan dengan YouTube kan kayak, aku mau musiknya kayak gini seperti ya. Ini. Di YouTube ya, kayak gini ya, kayak gitu aja sih. Oke, kalau musik director itu apakah ada kaitannya dengan musik arranger? Ya itu salah satu tugasnya dia. Sebagai dia musik arranger. ya. Mengenai music arranger, bagaimana cara untuk membuat sebuah lagu yang benar? Yang benar ya. Menurut Util ya, sebagai music arranger, apa step-stepnya lah seperti itu? Apa step-stepnya? Oke. Waduh, yang benar nih ya. Iya. Atau menurut pandangan saya aja ya. Menurut pandangan Otniel aja. Oke, kalau misalnya aku tuh paling pertama, aku pahamin konteksnya dulu. Kayak lagu yang akan kita bawakan itu lagu apa, terus kita bawainnya itu di mana, suasana yang dibutuhkan itu seperti apa. Kalau itu semua udah ada, aku bisa ngebayangin nih, musiknya itu seperti ini. Misalnya kayak diminta kemarin, Ote coba tolong bikin musik opening untuk di awal ibadah, untuk The Way kayak gitu. Nah, yang aku lakukan adalah aku coba membayangkan dulu, oke, ini konteks opening ya, musik opening di awal ibadah. Oke, jadi setelah lonceng itu baru musik kayak gitulah. Nah, aku tuh ngebayanginnya adalah ketika aku duduk di jemaat. Kalau misalnya tiba-tiba drumnya langsung pasti kaget ya? kan. Orang itu lagi saat teduh tiba-tiba langsung dus kaget kan. Jadi aku ngebayangin dulu feel-nya, rasanya itu kayak gimana. Lampunya kan redup juga kan. Jadi ya paling pertama aku memvisualisasikan itu di dalam otak dulu. Jadi aku kayak gimana ya, apa yang dibutuhkan. Dari situ aku bisa kepikiran kayak, instrumen yang akan aku mainin pertama itu mungkin yang soft dulu. Mungkin belum langsung drum. Jadi soft dulu apa, terus dinamikanya dibangun kayak gini, mulai naik kayak gitu. Jadi kalau aku cara kerjanya kayak gitu. Aku paling pertama aku memvisualisasikan dulu kayak, ini musiknya akan jadi seperti ini nih. Kayak gitu. Jadi aku bayangin dulu semuanya. Makanya ada beberapa aransemenku itu, kalau misalnya visualku itu tabrakan, maksudnya nggak real, kayak ini nggak bisa nih. Kayak ini nih. Ini aku ceritain dikit ya. Boleh. Jadi sebenarnya musik opening untuk The Way itu udah ada, aku udah bikin. Cuman kemarin tuh aku denger lagi, terus aku ngebayangin kan kita sekarang ada penyalaan lilin kan di awal kan. Jadinya kayaknya kurang tepat deh kalau misalnya mau memaksakan mau pakai yang udah ada. Jadi aku rombak lagi semuanya, aku bongkar lagi kayak ini dibikin soft dulu, ada naik dikit, terus tambah elemen musik Natal, terus tetap ada elemen-elemen yang di request dari hamba Tuhan, kayak kalau boleh lagu openingnya itu seperti panggilan beribadah, jadi ada lagu yang biasa dinyanyikan ketika di ibadah itu mau dimulai. Jadi aku untuk mengaransemen itu aku selalu memvisualisasikan dulu pertama. Aku pikirin dulu, terus
Baru aku bisa nentuin, oh ini instrumen apa yang masuk di sini, instrumennya seperti apa. Kalau flow-nya itu pasti kerjasama dengan worship leader, dengan WL kayak, aku mau di sini rame, aku mau di sini turun, aku mau di sini suara jemaat aja kayak gitu sih. Itu aja sih. Sisanya kebanyakan sekarang base-nya dari musik yang udah ada ya. Oke. Itu sih. Aku tertarik dengan kata musik yang soft. Apakah dengan musik yang soft itu semua instrumennya itu bisa dipilih nggak? Mungkin kalau untuk musik yang soft tadi, piano atau bagaimana? Apakah trompet juga masuk nggak di situ atau nggak? Ada beberapa bagian ya. Semua instrumen bisa sebenarnya. Jadi semua instrumen bisa. Yap. Kayak misalnya, jadi soft itu buatku itu bukan apa ya? Bukan soal nggak selalu soal volume aja. Jadi kayak volumenya kecil banget. Tapi walaupun volume kecil tapi drumnya padat, instrumennya semua pada bunyi, kan buatku itu nggak soft juga kayak gitu. Jadi mau trompet juga bisa main soft kayak gitu. Mungkin cuman trompet aja yang bunyi, pianonya mungkin cuman pad aja cuman tapi trompet yang bawain. Atau misalnya drum mungkin main snare ding 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 ya kan. Hormat ya kan. Itu bisa membangun dinamika juga mulai dari start dengan drum itu bisa tergolong soft buat aku. Kayak gitu. Keren juga ya. Mainin dinamika lah. Main dinamika ya. Dinamika, tempo juga bisa mempengaruhi soft, volume, kayak gitu. Kan dinamika banyak kan. Dinamika, kadang orang mikir dinamika volume aja. Enggak juga. Dinamika itu dinamo kan, pergerakan. Jadi tempo itu termasuk dinamika. Volume termasuk dinamika. Pemilihan instrumen mana yang bunyi, itu juga termasuk dinamika. Jadi soft itu berkaitan dengan dinamika sih. Kita mainin aja dari 3 elemen ini. Gitu, untuk menciptakan soft, ya kan? Mantap, canggih tuh. Tolong di-cut ya. Santai, di-cut nanti. Kalau untuk saat ini, apa yang Othniel lakukan? Mungkin saat ini belum tercapai lah ya keinginan Othniel mungkin memainkan alat musik itu, tetapi belum tercapai. Alat musik apa itu? Alat musik apa? Iya. Trompet sama trombon. Trombon itu yang punya itu Edric, ada tuh yang gede kan di ruangan situ. Itu. Trombon nggak bisa, aku nggak bisa mainin. Belum bisa. Apalagi ya flute gitu-gitulah. Pokoknya alat tiup satu-satunya aku bisa itu cuman saksofon. Saksofon ya. Saksofon. Sisanya nggak bisa. Mau itu recorder, tahu nggak yang di sekolah dulu belajar recorder yang gitu kan, nggak bisa. Cuman bisa saksofon. Belum. Wah, jadi pengen banget belajar trompet. Pengen belajar. Ya. Belajar trombon gitu. Menurut Othniel, alat musik apa yang paling sulit untuk dimainkan? Beda-beda ya. Kalau aku ya tadi trompet itu. Trompet itu ya. Iya, karena udah pernah coba bunyinya aneh, kayak nggak bisa. Saksofon juga awalnya aku pikir sulit, cuman karena aku tiup tiap hari, belajar terus tiap hari, walaupun bunyinya jelek aku tetap tiup. Ya, lama-lama bisa juga. Bisa juga. Ya. Jadi ya, semua bisa kalau terus-terusan gitu. Hati. Iya, kan kalau juga belajar piano saya lihat udah makin lancar nih. Kan awalnya susah kan? Berat. Nah, itu. Karena tiap hari tiap ke kantor, ke sono dulu. Iya, belajar. Mungkin 10 menit, 20 menit. Gitu. Cuman aku belajarnya itu nggak terarah sih sebenarnya. Kenapa tuh? Karena yang saya lihat itu apalagi musik-musik klasik gitu kan. Berat. Iya. Dari ketika kalau misalkan cuma 1 lembar doang kan ya masih bisa lah. Kalau sampai 2 itu agak Tapi mantep loh, aku nggak bisa baca soalnya. Waduh, aku maksudnya bacanya
bacanya paham caranya, cuman nggak lancar. Jadi kayak bacanya kayak pelan banget. Oh ini C, ini karena nggak biasain. Iya, saya juga seperti itu, masih belajar lah. Mantap. Gitu. Gitu deh. Oke, berbicara soal drum. Udah drum nih. Iya. Aku tertarik sih, apakah di drum itu ada kuncinya nggak? Kunci misalkan C, D, E, F, G untuk pemain drum. Ada. Seperti apa itu? Aku pernah tahu ada. Bukan. Oh gini. Kalau sebagai notasi untuk dibaca, kan musik itu perlu ditulis. Oke. Ya kan? Sorry, nggak terlalu perlu sih. Cuman musik yang ditulis itu bisa jadi bahasa gitu. Kan notasi itu jadi bahasa musik kan. Oke. Kalau misalnya drum yang ditulis notasi drum itu ada kunci-kuncinya kan. Maksudnya kalau not yang ini itu adalah snare kayak gitu, pukulnya snare. Kalau yang ini itu simbal kayak gitu. Jadi sebagai apa ya? Sebagai tulisan itu ada kunci-kuncinya. Kayak di sini kick drum. Kick drum itu kalau nggak salah di apa ya? D ya. Jadi tahu kan 5 garis yang piano ya? itu kan, garis paranada kan. Kalau C tahu nggak? Masih ingat ya lokasinya di mana? Nomor 3. Ya, kalau kick drum itu di D. Jadi kalau misalnya ada not di situ ya, injak kick drumnya kayak gitu. Okay. Itu ada intinya drum itu ada tulisannya lah. Ada tulisannya itu. Iya, ada notasinya. Ada notasinya. Drum, ya kan. Cuman dia pakai kunci percussion gitu. Bukan yang G gini. Dia yang 2 garis aja. Iya, ya, itu aku drum. Tertarik juga sih. Kan ada yang bilang D, maksud kan kalau kita memainkan alat musik, artinya misalkan kita memainkan sebuah lagu tuh, lagunya dari kunci C. Apakah tuningnya itu di drum atau di kick itu diturunin lagi atau? Wah, canggih tuh. Ada. Kalau misalnya ada ya? Aku lihat drummer idolaku, Echa Sumantri. Dari dia, aku tahu kalau pertama kali aku tahu kalau drum itu dituning juga. Maksudnya ya paham sih harus dituning. Cuman sepengaruh itu, sepenting itu kalau dia ngeset tomnya itu nadanya apa ini, nadanya apa ini. Dia ngesetting seperti itu. Dia ngesetting sesuai lagunya. Iya. Kayak lagunya main di F, ya udah dia setting ini di mana, ini di C, ini di D, ini di mana kayak gitu. Aku dari situ wah canggih juga ya. Ternyata sepengaruh ini ya kayak gitu. Iya. Ada. Tapi kalau menurut aku sih yang saya rasain selama ini, saya nggak bisa rasain ini kunci C, belum bisa. Belum terbiasa ya. Cuman kuping-kuping yang yang sensitif gitu aja, kayak kuping Edric, orang-orang yang punya perfect pitch gitu, yang bisa dengar langsung, oh ini gini ya. Mungkin mereka itu yang lebih peka ya dengar. Ya, benar-benar. Kalau kita mah nggak bisa. Kayak yang penting bunyi. Iya, yang penting bunyi. Kita baru sampai di level volume kan, simbalnya kekencengan nih, turunin, baru sampai situ ya. Tapi mereka yang sudah paham seperti itu, mereka sudah tahu lah ya ini. Pengen banget punya telinga seperti itu. Wih, telinganya lumayan lama untuk itu ya, belajar itunya. Mantap. Kayak mau bikin ke anak saya aja. Wow. Langsung dilatih dari kecil ya. Keren itu. Oke, tertarik. Untuk kedepannya, apakah seorang Otnel bisa diganti dengan AI? Dari profesi yang Otnel miliki sekarang. Oke. Nggak tahu ya. Ini kalau nanya ke depannya, ya nggak tahu masa depan kayak bakal jadi seperti apa. Cuman untuk masa sekarang, kayaknya teknologinya belum sampai situ. Belum sampai situ ya, oke. Ya, kayak aku pernah bilang, music director
salah satu apa ya, hal yang perlu dia lakukan adalah interaksi juga dengan pemain-pemainnya kan. Oke. Nah itu untuk sekarang teknologi AI itu saya rasa belum sampai ke situ. Belum sampai ke sana ya. Cuman mungkin di masa depan wah canggih juga ya kalau udah ada ya. Mungkin musik director udah nggak ada lagi kayak gitu kan. Mungkin pemain musiknya udah nggak ada lagi, ya kan? Udah langsung digantikan semuanya. Cuman pakai spacebar, langsung jalan musiknya. Kita nggak perlu ada yang main drum, ya kan? Musiknya lebih bagus, jauh dari error ya. Betul. Jauh dari lupa ini mau abis ini mau kemana. Iya, lebih canggih ya. Cuman nggak tahu kan masa depan kayak apa. Iya, kalau di Cina itu mungkin mereka sudah pakai itu ya. Pakai robot. Wah, canggih juga itu. Cuman bingung juga ya kalau robot pelayanan. Iya, nggak tahu. Mungkin bisa disetting. Robot pelayanan dari Minggu gimana tuh? Iya, nggak tahu juga untuk kedepannya seperti apa. Wah, canggih juga sih. Iya. Seru untuk dibayangkan. Gitu. Oke, menurut OT itu pelayanan seperti apa yang OT ingin sampaikan ke saya atau mungkin ke teman-teman yang sudah menonton video ini? Teristimewa untuk pelayan di hari Minggu seperti itu. Oh, tetap semangat. Oke. Nggak. Wah, ini ngomongin pelayanan itu gini. Aku tuh tiap minggu itu selalu bergumul tahu. Oke. Aku tuh selalu bergumul karena sulit bagi kita yang kita tuh full time di gereja kan. Oke. Kita juga melihat ini adalah pekerjaan kita kan. Betul. Ya kan? Ini adalah pekerjaan kita. Dan hari Minggu itu sama seperti kita bekerja, ya kan? Di sisi lain, hari Minggu itu kita pelayanan juga. Oke. Makanya yang menjadi pergumulanku setiap minggunya adalah saya selalu berdoa minta ke Tuhan untuk hari Minggu itu hatiku itu benar-benar diset untuk pelayanan, bukan lihat itu sebagai kerja. Nah itu yang setiap hari Minggu itu kalau kita doa sebelum mulai pelayanan itu pasti doanya itu terus kayak Tuhan jaga hatiku, berikan kekuatan untuk bisa melihat ini, melakukan ini itu sebagai pelayananku, bukan sebagai pekerjaan. Oke. Kayak wah hari Minggu kamu kan kerja di gereja, kamu digaji di gereja, jadi harus bermain musik kayak gitu. Itu sih jadi pergumulannya. Jadi setiap minggu kayak, aduh tolong jangan bikin hatiku itu berpikir ini itu sebagai pekerjaan, ya, sebagai pelayanan, sebagai apa ya? Mau dibayar nggak dibayar harus lakuin karena ini sebagai tanggung jawabku pada Tuhan. Tuhan udah ngasih skill, udah ngasih kemampuan, ya dipakai untuk Tuhan. Baik lagi ya kan, bukan mikirin harus clock in pagi ya kan, buat pelayanan, buat bekerja di sini. Itu sih itu yang aku lagi belajar dan kayaknya Tuhan lagi ngajarin aku untuk hal itu selama di GKIS ini. Gitu. Keren. Berarti udah berapa lama sih di sini? Setahun ya? Tahun lebih. Setahun lebih. Betul. September kemarin setahun. September, Oktober, November, Desember. Setahun lebih berapa bulan Pak? Lebih 3 bulan. Lebih 3 bulan ya. Mantap. Wow. Kalau brother udah berapa lama di sini? Wah, aku 2022. 2022 ya. 2023, 24. 3 tahun. 3 tahun. Mantap. Lumayan. Udah mau 6 tahun. 4 tahun. Ya, 4 tahun.
Sejauh OT menjadi seorang music director di sini, apakah ada masukan nggak dari jemaat? Mungkin seperti ini. Mungkin ada kritikan yang memang OT mau terima atau enggak seperti itu? Masukannya banyak ya dari awal pertama masuk. Dan aku juga sampai sekarang masih tetap terbuka dan akan selalu terbuka untuk terima masukan. Kayak musiknya kali ini seperti ini, musiknya seperti itu, kayak gitu kan. Kadang juga yang dibilang ke aku tuh soal soundnya, aku kayak lah itu bukan, itu ke Bro Roy aja, bukan ke saya. Cuman kan ya kita kan sebagai kesatuan kan. Betul. Kayak kemarin kan. Ya banyak model orang dan banyak kritikan dan masukan. Model-modelnya beda-beda. Yang memberikan masukan juga, walaupun kita lihat kayak orang ini kurang paham tentang musik. Tapi kita Itu kasih masukan dia. Coba deh kita dengar. Kayak wah seru juga ya. Maksudnya pandangannya dia tentang musiknya itu. Ada juga yang paham musik, yang kasih masukan. Ya seru aja. Aku menikmati semua masukan. Mau apapun itu masukannya. Kayak wah ini terlalu ini nih. Kayak gitu. Oh ini terlalu gini nih. Ya, trial and error juga. Betul. Kesalahan-kesalahan masih aku bikin, kadang akunya yang main sendiri atau aku sebagai music director yang ngedirect itu masih ada pembelajaran di setiap minggunya diambil kayak gitu. Seru. Perjalanannya panjang. Iya sih. Tadi bagaimana OT itu menanggapi kritikan dari jemaat yang sangat itulah yang membuat OT itu agak down seperti itu. Mungkin kritikan pedas dari jemaat yang mungkin Otnel belum terima seperti itu. Bagaimana menghadapi kritikan itu? Kalau yang bikin down banget, puji Tuhan belum ada ya. Belum ada, oke. Belum ada. Cuman aku sedang belajar untuk apapun itu dengerin dulu. Mau kita juga rasa kayak dia nggak tahu apa-apa soal musik, dia ngasih masukan gini. Dengerin dulu karena mungkin dari perspektif lain dia ada benarnya juga. Jadi pasti apapun itu dengerin aja dulu. Walaupun dia misalnya nggak bisa main piano, nggak bisa main keyboard, tapi dia kasih masukan, kamu tadi mainnya gini lah, kamu juga bisa main kayak gitu. Kita dengerin aja dulu, terus oh iya, terus mungkin tanya solusinya kayak gitu kan, kayak oh ya baiknya kayak gimana ya aku mainnya kayak gini. Ya udah, belajar dengar aja dulu, dengar dulu, jangan langsung dibantah kayak apaan kamu nggak bisa main, dengerin aja dulu. Karena dengan kita mendengarkan itu jadi berkat ya buat orang tersebut. Betul. Buat kita juga, jadi karena merasa dihargai lah ya. Benar. Kayak oh ya masukannya diterima kayak gitu kan. Betul. Dengerin dulu. Itu yang kita belajar jadi ini ya di gereja ya musik di gereja, bener di sound system ya kan banyak kan pengalaman lebih banyak dia ya begitu. Dengerin dulu ya, pokoknya itu ya hashtagnya dengerin dulu. Betul. Dengerin dulu, bisa diedit nggak? Bisa. Dengerin dulu, wis. nambah kerjaan. Keren juga ya. Pernah nggak awal-awalnya itu OT itu merasa down saat pelayanan? Merasa down banget karena mungkin ada sesuatu yang mungkin wah ini seperti ini merasa down aja gitu, pengen udah. Pernah nggak? Ya pernah lah. Manusia kan. Betul. Bukan Superman, bukan Nabi Boy. Pernah.
Kadang aku tuh waktu awal-awal dulu, aku awalnya itu pengen memaksa, menarik orang-orang di sekitarku itu bermainnya sama kayak aku mainnya. Jadi kalau misalnya orangnya ini agak lambat nih, mainnya nggak sesuai dengan yang visualku itu. Yang aku bayangkan lagu ini harusnya seperti ini, cuman beat drumnya kok beda ya, nggak sesuai yang aku bayangkan ketika aku mengaransemen lagu ini di jalan atau di rumah atau di gereja. Kok beda ya. Awalnya tuh aku kesel gitu. Kayak gimana sih, nggak bisa nih. Aku udah ngebayangin drumnya akan seperti ini, aku udah ngebayangin keyboardnya akan kayak gini, aku udah bayangin yang nyanyinya itu seperti ini, cuman pas sampai sini orangnya nggak bisa, kayak gitu kan. Awalnya kesel, cuman lama-lama aku belajar sesuatu bahwa aku tuh di sini bukan untuk itu, bukan untuk main terus orang-orang tuh harus seperti itu. Aku di sini tuh buat bertumbuh bersama mereka. Jadi aku belajar cara untuk menghadapi yang seperti itu. Berarti ya itu masuk jadi tugasku untuk mulai dari memilih aransemen yang tepat untuk orang-orang yang tepat, sesuai dengan level kemampuan mereka. Terus untuk aku juga bisa share apa dikit-dikit yang aku bisa. Jadi misalnya aku ngebayangin drumnya seperti ini, drummernya nggak bisa, ya aku coba contohin. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah aku ganti aransemennya yang lebih mudah kayak gitu. Jadi aku belajar, mereka juga belajar, ya kan? Betul. Si drummernya juga mulai belajar, bassnya juga mulai belajar, kayak gitulah. Itu sih yang aku lihat. Wow, keren. Ternyata bukan itu juga yang pernah mengalami hal seperti itu ya? Juga pernah. Pernah ya? Pernah. Iya dong. Namanya manusia. Iya. Dulu seperti itu ada kan masukan-masukan. Suka kesel kan? Benar. Kan kalau bagian soundman ini mungkin lebih itu sih, lebih selera kan. Iya. Maunya yang satu seperti ini, mau dulu seperti itu. Aduh, saya rasa wah sudah gitu kan. Tapi lama-lama kita harus turunkan egonya kita dulu. Betul. Terus itu ya, kita harus bisa mendengarkan masukan dari ini. Soalnya kan masukannya bukan cuma satu doang. Kalau satu atau dua orang kan, ya kita masih bisa itu. Ini betul. Orang ini maunya kayak gini, orang yang saya itu maunya kayak gitu, gitu ya. Bahkan sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, jadi saya harus sabar seperti itu. Saya harus sabarnya marah-marah. Saya harus sabar. Marah-marah dia guys. Yang penting kita harus sabar bro. Itu semua untuk pelayanan. Oke. Mantap nih. Kita semua pernah merasakan hal yang sama. Betul. Begitu. Sekarang lagi memproduksi musik. Iya. Produksi musik. Musik apa yang Ote produksi saat ini? Tadi lagi bikin lagu sama Tasya. Rekaman ya? Demo ya. Kita bikin demonya aja dulu. Lagu untuk The Way nanti di Jimbaran. Keren. Langsung promo nih. The Way di Jimbaran. Di mana tuh? Iya. Di UICC. UICC. Ya, itu bukanya tuh kapan? Tahun depan, bulan Januari. Januari, tahu nggak tanggalnya? Wah, kurang tahu ya. Kayak Januari pertengahan ke akhir lah ya. Wow, keren nanti. Pokoknya kita siap-siap lagi di sana. Sama-sama beribadah di sana, memuji Tuhan bareng. Keren. Seru pasti tempatnya. Bicara soal produksi lagu tadi yang sempat bilang sama Tasya di belakang tadi ya. Produksi lagu itu mulainya dari mana dulu? Apakah dari drum, dari piano, atau dari vokal dulu? Bagaimana? Sejauh OT yang lakukan selama ini? Produksi musik. Oke. Kalau aku tuh tergantung. Misalnya apa? Produksi apa dulu nih? Misalnya musik, bikin lagu. Ya, bikin lagu ya. Bikin lagu.
Kalau flowku sekarang adalah aku mikirin nadanya. Nadanya dulu. Tasya dan teman-teman yang lain itu mereka mikirin liriknya. Aku tuh kalau di jalan, aku lagi bawa motor. Oke. Aku misalnya kepikiran melodi lagu, misalnya itu di jalan lagi bawa motor itu aku langsung buka kamera ya, langsung buka kamera video aku rekam. Saya kalau nyari voice note kan susah kan, kan lagi bawa motor. Ini nggak bagus sih, jangan bawa. Ya. Jadi aku tuh galeriku itu banyak video-video yang rekamnya tuh aspal. Karena aku lagi rekam deketin ke mulut gini, terus rekam melodinya, kayak gitu. Jadi aku kumpulin melodi sebanyak-banyaknya, ide-ide melodi sebanyak-banyaknya di galeriku. Oke. Terus jadi aku kumpulin itu di mana aja, melodi lagunya. Terus aku ke gereja, aku ke keyboard mungkin, terus aku nyalain voice note, aku rekam sambil nana-nana gitu. Terus jadi pakai keyboard sih, kalau aku selalu pakai keyboard. Keyboard dulu ya. Iya, tapi kalau misalnya nggak ada keyboard, gitar ya pakai gitar. Sama kayak tahun lalu aku bikin lagu yang Advent Natal itu sama Juvika itu, aku awalnya pakai gitar. Jadi dari aku bikin melodi lagunya dulu, jalan lagunya dulu, melodinya, tema lagunya, terus aku rekam di keyboard, udah lengkap gitu, tapi masih nada-nada, karena nadanya doang kan, ya. nadanya. Nadanya dulu, selesai masukin lirik, kata-kata, terus dipangkas-pangkas tuh, misalnya kayak ada kata melodinya itu cuman nana, ya kayak cuman nana, tapi kata yang di situ tuh misalnya 3 silabel, 3 suku kata, nana, kan nggak masuk kan, berarti harus ganti kata ini ganti. Iya, ganti atau katanya itu diganti. Pokoknya prosesnya seperti itulah. Jadi dari melodi tema lagu, aku bikin chordnya semuanya, terus masukin lirik semuanya. Baru habis itu aku tuh kerjanya pakai PSR selalu. Pakai Yamaha PSR. Karena di situ kan aku bisa rekam keyboard dulu, rekam bass, rekam gitar, rekam drum, semuanya di keyboard aja kan. Jadi aku jarang pakai DAW gitu. Oh, jarang pakai DAW. Kirain pakai DAW selama ini. DAW itu aku pakainya cuma buat take vokal. Oh. Tapi kalau bikin instrumennya itu aku masih pakai PSR sekarang. Pakai PSR ya? Ya, karena susah kalau di sini. Karena kan bukan studio kan. Iya. Kalau aku mau take drum harus ke sini, take bass harus kemana gitu kan. Jadi agak susah. Jadi mending di PSR aja dulu bikin semua konsep musiknya di situ, baru aku ekspor musiknya, masukin ke dalam DAW, take vokal, kayak gitu sih. Prosesnya berapa lama itu? Tergantung ya. Tergantung mood. Kadang bisa cepet, kadang bisa lama. Ini aja lagu The Way ini harusnya deadline-nya itu awal Desember ini, udah kelar. Tanggal 7 ini udah dinyanyikan. Itu aku agak telat ya mengaku dosa di sini. Agak telat. Jadi ya itu. Karena apa ya? Aku kemarin maksain buat di keyboard, nggak ada ide sama sekali. Nggak ada. Moodnya ya? Moodnya nggak ada, idenya nggak ada. Mau dipaksa sebagaimanapun sulit ya. Kayak nggak bisa. Makanya kemarin pas cuti abis healing, jalan-jalan, wah itu dapat banyak banget idenya. Nah aja udah 4 lagu tuh direkam di belakang, langsung direkam. Gas kan. Cuma aku punya satu tips sebelum ditanya tips. Oke, apa tipsnya? Tipsnya adalah bikin aja dulu. Iya, bikin aja dulu. Karena kadang ini buat aku juga ya. Ada orang nggak sih? Nggak ada. Ini buat aku juga sih. Ini penyakitku juga. Kadang aku bikin sesuatu, bikin lagu atau apa, ketika kita jadi komposer, ketika kamu jadi komposer, kamu harus
tetap jadi komposer. Oke. Jangan jadi editor. Oke, ini aku pernah dengar dari mana gitu ini kata-kata ini. Cuman ini bagus banget ini. Kalau misalnya kamu lagi jadi komposer, kamu jangan jadi editor atau jadi kritikus gitu. Karena kadang kita baru bikin satu line, baru bikin misalnya gini nih, terus kita langsung mikir, jelek, ya kan? Nggak selesai lagunya. Mikir. Iya, karena baru bikin sesuatu langsung di komen, langsung jelek ini. Yang aku baca itu, dia bilang kalau misalnya kamu lagi komposer, kamu lagi nge-compose, kamu lagi bikin, ya udah bikin aja. Fokus. Bikin aja sampai selesai. Habis itu ya udah, nanti kalau misalnya jelek ya diperbaiki. Yang penting selesaiin dulu. Selesai dulu. Karena kadang kalau misalnya kamu baru bikin gini, kamu jelek, hapus. Kritik, hapus. Enggak, jelek, enggak hapus. Selesai akhirnya lagunya, ya kan? Gitulah tipsnya lah ya. Jadi bikin aja dulu. Makanya lagu-lagu yang aku bikin itu aku rekam aja dulu, mau segimana-gimananya, baru habis itu nanti akan didiskusikan dengan banyak orang, pendengar, kayak terus membuka diri untuk masukan. Ya kan? Karena kalau misalnya kita nggak terima masukan, susah juga. Iya, betul juga sih. Ya kan? Makanya aku bikin aja dulu sebanyak-banyaknya, terus aku akan diskusikan dengan Tasya, dengan Contoh Ezra, dengerin sama-sama, terus mereka bilang mungkin, oh ini diganti ini, oke. Yang penting udah ada. Yang penting udah ada lah ya. Gitu. Begitulah tips. Itu tips, itu yang aku dapatkan, yang aku lagi belajar juga selama ini. Oke, keren juga ya tipsnya. Semoga tips ini dapat bermanfaat bagi saya juga dan teman-teman yang sudah menonton. Mantap. Oke, mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Bagaimana cara memanajemen waktu dari seorang musik director dengan kehidupan UT yang sekarang? Bagaimana bisa memanajemen waktunya? Kayaknya salah nanya orang nih. Enggak salah nanya, Pak. Karena aku juga manage waktu tuh masih perlu belajar ya. Perlu belajar. Ya dengan dari cerita tadi yang kayak ini lagu The Way telat. Kelihatan gak bisa manage waktu. Manage waktu ya. Manajemen waktu. Aku nggak tahu jawabannya apa karena aku lagi bergumul juga soal itu. Lagi kalau misalnya aku pribadi ngomongin soal manage waktu, satu hal di otakku itu langsung ada satu kata yang besar. Kata itu adalah tunda. Tunda. Karena aku orangnya suka menunda ya. Suka menunda. Nah itu kayaknya itu salah satu hal yang kita harus coba kalahin. Harus dikalahkan itu, kata tunda itu. Sehingga manage waktu kita bagus. Karena kalau misalnya kita udah atur kayak gini nih, semua orang kan punya jam yang sama kan? Ya kan? 24 jam. 24 jam, kita sama-sama punya 24 jam. Cuman beda-beda orang tuh, kayak misalnya aku pakai 24 jam itu seperti apa, kamu pakainya seperti apa, ya kan? Waktunya sama kok. Sama. Cuman orangnya aja nih yang beda-beda. Ketemu orang kayak aku yang kayak misalnya sekarang bikin sequencer untuk hari Minggu, ya kan harusnya udah bisa selesai hari ini. Aku kayak nanti aja hari Kamis, kayak gitu kan. Terus waktunya dipakai buat apa? Ya misalnya cuman bengong aja atau lihat HP, nge-scroll lama juga kan itu kan. Ya itu sih. Jadi kalau ngomongin manajemen waktu, aku tuh kata yang paling besar yang langsung muncul di otak itu adalah tunda. Ya. Jadi sebisa mungkin, dan aku lagi belajar sekarang untuk nggak menunda. Itu berat sekali sih. Buat aku ya, berat banget. Ya mungkin bukan cuma UT aja sih, mungkin buat saya juga seperti itu, agak menunda-nunda suatu pekerjaan. Kayak apa sih? Ada istilahnya tuh sekarang
procrastinator. Apa itu? Itu orang yang suka menunda-nunda. Iya, gitu. Itu aku tuh kayaknya. Ya, bukan cuma Anda, saya juga. Padahal mungkin teman-teman yang sudah merasakan hal yang serupa seperti itu. Iya, jadi kayak misalnya ini videonya nih, ya kan, mau sampai rumah kayak mau edit, aduh nanti aja besok kayak gitu. Iya, aku juga kayak gitu, kayak lagu Natal nih, bikin lagu Natal, nanti aja belum terlalu penting. Nah, itu tuh bahaya tuh. Wow. Padahal orang lain tuh pakai 24 jamnya itu, wah, dia udah menghasilkan apa? Nah, Dia kita memproduksi nggak tahu, apa, ya kan? Beda-beda. Itu orang punya kesibukan masing-masing, sehingga ada alasan untuk menunda seperti Bener. itu. Tidak salah juga. Oke, thank you teman-teman yang sudah melihat video kita dan menonton video kita dari awal sampai akhir. Dan thank you juga buat teman saya OT yang sudah berkenan mengisi podcast di episode yang pertama yang sangat spesial. Dan kita sudah membahas tentang musik produser, musik director, dan tips-tipsnya seperti itu. Dan thank you teman-teman, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Thank you dan selamat sore. Selamat sore. Iya, thank you. Mantap. Nggak kerasa loh waktunya. Lama ya? 1 jam lebih. Oh iya kah? Wow. Wih, canggih. Wih, 59 menit anjay, 1 jam lah. Aduh, masih